أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dalam mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih di dalam bab keutamaan Islam ayat yang kedua, yang mana kita telah sebutkan dua keutamaan yang ada di dalam ayat tersebut. Keutamaan pertama, bahwa agama Islam ini adalah agama yang menyeluruh. Adalah agama yang wajib dipegang dari kalangan manapun. Apakah dia orang Arab ataukah di luar Arab, berkulit putih, berkulit hitam, semuanya wajib berpegang di atas agama yang mulia ini. Kemudian keutamaan yang kedua yang telah kita sebutkan, bahwa orang yang benar keislamannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala macam syubhat, perkara yang meragukan agamanya, dan dari segala macam syahwat, hawa nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang benar, jujur di atas keimanan, jujur di atas keislaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya dari
perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Kemudian keutamaan yang ketiga dari ayat yang mulia ini yaitu as-sabatu man tamassaka bil Islam, bahwa akan diberikan kekokohan bagi siapa yang berpegang teguh di atas keislamannya. Jadi orang yang belajar tentang Islam, dia pasti akan kokoh di atas keislamannya. Jadi kalau ada misalnya ada orang belajar tentang Islam, dia mempelajari kewajibannya, hak-haknya, tetapi selama dia belajar, dia merasa bingung, dia merasa ragu, dia merasa ada yang salah di dalam Islam ini, maka ketahuilah sungguh dia telah salah di dalam belajar. Karena orang yang benar di dalam belajarnya tentang keislaman, tentang hak-haknya, tentang kewajibannya, maka akan mendatangkan as-sabat, kekokohan di dalam hatinya. Dan inilah sifat para sahabat. Makanya tidak ada dari umat ini yang paling kokoh hatinya melebihi para sahabat. Demikian pula tidak ada yang paling kokoh di antara para sahabat melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka seluruhnya mencontoh kekokohan di dalam beragama itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan bagaimana agar kita kokoh di atas agama kita. Kita bisa lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dihina, dicaci, tapi beliau tetap kokoh di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Maka begitu heran tatkala ada orang yang berdakwah baru beberapa bulan, ada yang mencelanya, dia langsung mundur. Ada cacian, seakan-akan dia tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di naungan Ka'bah, maka datang para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Wahai Nabi, orang-orang Quraisy itu menyiksa kami. Orang-orang Quraisy itu mencela kami, mengejek kami di atas keislaman kami, wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kekokohan kepadanya, kepada mereka para sahabat, "Sesungguhnya telah datang umat sebelum kalian, ada di antara mereka yang diletakkan di atas punggung mereka sisir besi yang dipanaskan." Ada sisir besi dipanaskan, kemudian diletakkan di atas punggung mereka. Ada yang digergaji, kata Nabi, yang membuat dirinya menjadi terbelah dua. Tapi kata Nabi, itu semua tidak menghalangi mereka di dalam beragama.
Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yutimmanna hadzal amr." Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara agama ini hatta yasirur rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah awidh dhi'ba ya'kulu ghanamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkaranya ini, agamanya ini, sampai-sampai jika ada orang yang bersafar, Nabi sebutkan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia khawatirkan kecuali dia khawatir jika kambingnya dimakan serigala saja. Apa artinya? Artinya kita di dalam beragama, di dalam berdakwah, di dalam beramal, itu kita tidak perlu memperhatikan bagaimana celaan orang, bagaimana siksaan orang, bagaimana orang-orang tidak menyukai agama ini. Tapi seorang muslim selalu yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Kepada para sahabatnya, akan tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa, tidak sabar. Makanya kita belajar tentang kekokohan itu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilempari batu hingga luka beliau, berdarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang malaikat penjaga gunung yang bertanya kepada Nabi kita, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, jika engkau memerintahkan agar kaum yang melempari engkau batu ini, kami akan himpit dia dengan 2 gunung. Maka sungguh kami akan melakukannya." Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, semoga lahir dari mereka orang-orang yang kokoh di dalam beragama. Artinya jemaah sekalian, seseorang di dalam menyampaikan sunnah, seseorang di dalam beramal, itu senantiasa kokoh di dalam agamanya, senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah. Karena sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling berat ujiannya, dan begitu pula beliau adalah orang yang paling hebat di dalam kokoh dalam beragama. Karena tidak seorang pun manusia kecuali pasti akan diuji, kecuali pasti akan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu perkataan yang indah yang sering disampaikan oleh Ustadz kita Dzulqarnain hafizahullahu taala, kata beliau, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyal huda fa kaifa ana." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemuliaannya, tidak selamat dari celaan manusia.
Ada yang mengatakan Allah punya anak. Allah dengan segala kekuasaannya tidak selamat dari celaan manusia, cacian manusia. Wala nabiyyal huda. Begitu pula Nabi kita Muhammad tidak selamat dari celaan, siksaan, cacian. Fakaifa ana? Maka bagaimana lagi dengan diri ini? Maka bagaimana lagi dengan diri ini yang penuh dengan kekurangan? Sungguh pasti ada celaan yang akan datang. Sungguh pasti ada ujian yang akan datang menguji agama kita. Apakah kita benar-benar di atas agama ini, ataukah kita hanyalah orang-orang yang bermain-main di atas agama ini? Makanya alikhwa rahimani wa rahimakumullah, orang yang betul-betul berada di atas agama yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hatinya, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan hatinya dari berbagai macam syubhat dan syahwat, sehingga dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selesai dari ayat yang mulia ini, kita telah sebutkan 3 keutamaan yang ada di dalam ayat ini. Tiga keutamaan yang telah kita sebutkan. Insyaallah kita akan berpindah pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.